Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Ransya Putra. Saya dari Prodi Teknologi Permainan dan dari kelas B. Oke, di sini saya bakal ngejawab pertanyaan sekalian ngejelasin tentang budaya populer yang berkaitan dengan video game. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gas ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana video game baik dalam konteks naratif maupun permainan kompetitif membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Oke, langsung aja kita ke kekerasan. Dalam konteks naratif, game seringkali menggambarkan kekerasan sebagai desain integral dari alur cerita yang lebih besar, baik untuk membangun ketegangan, menciptakan dilema moral, atau memperlihatkan dampak pada karakter dan masyarakat. Dalam permainan kompetitif, kekerasan cenderung berfungsi sebagai mekanik gameplay, di mana pemain berinteraksi dengan lawan dalam konteks persaingan, seringkali dalam bentuk pertempuran dan eliminasi. Lalu, kerjasama. Dalam game naratif, sering menekankan kerjasama antara karakter, baik dalam bentuk tim atau hubungan interpersonal, yang memungkinkan pemain untuk belajar tentang nilai komunikasi, empati, dan pengorbanan. Di sisi lain, dalam permainan kompetitif, kerjasama menjadi kunci dalam meraih kemenangan, terutama dalam game yang berbasis tim, di mana pemain harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang selanjutnya, keadilan sosial. Banyak game modern mengangkat tema keadilan sosial, seperti kesetaraan, diskriminasi, dan hak asasi manusia, melalui keputusan moral yang diambil pemain dalam cerita, atau melalui cara komunitas game berinteraksi dengan satu sama lain. Isu-isu ini seringkali diperkenalkan dan diperdebatkan. Dan untuk soal nomor 2, gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, dan The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Untuk game yang pertama adalah Fortnite. Fortnite adalah game Battle Royale yang menempatkan pemain dalam kompetisi untuk bertahan hidup hingga akhir, dan kemenangan dicapai untuk mengeliminasi pemain lain. Meskipun gameplay utamanya berfokus pada kekerasan, game ini mengajarkan banyak tentang kerjasama dalam tim. Pemain seringkali bekerjasama dalam grup untuk mengatur strategi, berbagi sumber daya, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, dalam komunitas Fortnite, terdapat masalah ketidakadilan sosial terkait dengan perlakuan terhadap pemain berdasarkan jenis kelamin atau etnis, serta perilaku toksik yang dapat mempengaruhi interaksi sosial secara negatif. Dan game yang selanjutnya adalah Grand Theft Auto atau GTA. GTA adalah contoh game yang sangat kontroversial karena menggambarkan kekerasan dalam bentuk yang ekstrim. Pemain dapat berperan sebagai karakter yang terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk perampokan, pembunuhan, dan pengendalian wilayah. Meskipun game ini sering dikritik karena penggambaran kekerasan yang berlebihan, banyak juga yang melihatnya sebagai bentuk satir atau kritik terhadap masyarakat modern. Cerita dan gameplay dalam GTA seringkali menunjukkan ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat, dengan menggambarkan bagaimana kekuasaan, korupsi, dan ketidaksejahteraan beroperasi dalam dunia fiksi yang sangat mirip dengan dunia nyata. Namun, pengaruh negatifnya dapat berupa normalisasi kekerasan atau pembenaran perilaku antisosial. Dan game yang selanjutnya adalah The Last of Us. Game The Last of Us adalah game yang sangat mendalam dalam hal cerita dan karakter. Di dalamnya, kekerasan digunakan untuk menggambarkan realistis dunia pasca apokaliptik yang keras. Tetapi, game ini juga sangat menekankan konsekuensi emosional dan moral dari kekerasan tersebut. Dalam perjalanan cerita, pemain mengikuti karakter utama, yaitu Joel, yang harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang layak hidup dan siapa yang harus mati, seringkali berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Game ini menyoroti tema kerjasama, pengorbanan, dan kemanusiaan, dengan menghadirkan karakter-karakter yang menghadapi dilema moral dan bertanya-tanya tentang arti keadilan dalam dunia rusak. Dampaknya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas moral dalam situasi ekstrim, dan bagaimana kerjasama dalam mengatasi tantangan yang besar. Dan untuk soal yang nomor 3,
Diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Oke, kita langsung aja ke dampak positifnya. Pendidikan moral dan empati. Game seperti The Last of Us atau Detroit Become Human menunjukkan bagaimana keputusan moral yang diambil dalam cerita dapat memperkenalkan pemain pada isu-isu keadilan sosial dan dampak kekerasan. Dampak positif yang kedua, pengembangan keterampilan kerjasama. Banyak game kompetitif seperti Overwatch dan League of Legends menekankan pentingnya kerjasama tim. Dan untuk dampak positif yang ketiga, sarana diskusi sosial. Video game dapat membuka ruang untuk diskusi sosial tentang isu-isu penting seperti diskriminasi, hak asasi manusia, atau ketidaksetaraan gender. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah normalisasi kekerasan. Banyak game yang menampilkan kekerasan sebagian dari gameplay utama seperti GTA atau Call of Duty dapat beresiko mengaburkan pemahaman pemain tentang batas antar kekerasan di dunia nyata dan di dunia virtual. Dan dampak negatif yang kedua, perilaku antisosial dan toksik. Dalam beberapa game, terutama yang berbasis kompetisi, pemain bisa terpapar perilaku toksik, seperti penghinaan atau pelecehan terhadap pemain lain, terutama jika mereka berasal dari kelompok minoritas. Ini bisa memperburuk ketegangan sosial dan mengurangi kualitas interaksi sosial di dunia maya. Dan dampak negatif yang ketiga, ketergantungan dan pengaruh terhadap nilai sosial. Game yang sangat adiktif atau berfokus pada penghargaan dalam bentuk kemenangan atau pencapaian bisa mengubah prioritas sosial pemain, mengurangi interaksi sosial di dunia nyata, dan bahkan menyebabkan ketergantungan. Dan untuk nomor selanjutnya, jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Oke, globalisasi game telah mengubah cara budaya populer terbesar dan diterima di berbagai belahan dunia. Dengan game online yang menghubungkan pemain dari berbagai negara dan budaya, dunia virtual telah menjadi tempat pertemuan yang memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan kebiasaan. Penyebaran budaya populer global. Game online memberikan platform untuk elemen budaya populer dari satu negara untuk diperkenalkan ke pemain di seluruh dunia. Misalnya, banyak elemen desain dalam League of Legends dan Overwatch terinspirasi dari budaya populer global seperti anime Jepang, superhero Amerika, atau seni tradisional berbagai negara. Pemain dari berbagai belahan dunia kemudian berinteraksi dengan elemen-elemen ini, menjadikannya bagian dari pengalaman mereka, yang menyebabkan budaya populer tersebut lebih diterima di luar negeri asalnya. Penyatuan melalui game. Selain itu, game online seperti Minecraft dan Fortnite mengarah pada pengembangan komunitas global yang lebih eksklusif, yang melibatkan pemain dari latar belakang budaya dan bahasa yang sangat beragam. Game-game ini tidak hanya menciptakan ruang untuk bersaing, tetapi juga berkolaborasi dalam membangun dunia virtual bersama, yang merangsang pertukaran budaya. Lalu kolaborasi dan kompetisi antar budaya. Globalisasi game telah mendorong interaksi sosial yang melintasi perbedaan budaya. The World of Warcraft, pemain dari berbagai negara bekerja sama dalam raid atau misi besar bersama, yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama tim. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga memfasilitasi pemahaman antar budaya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif? Oke, globalisasi game memiliki dampak ganda. Di satu sisi, teknologi ini menyebarkan nilai-nilai global yang dapat menyebabkan homogenisasi budaya, terutama terkait dengan nilai-nilai kompetitif, estetika, dan pola konsumsi yang seragam. Namun, di sisi lain, game juga memperkaya kebudayaan lokal dengan cara yang inovatif, memungkinkan ekspresi identitas budaya, berbagi tradisi, dan membangun jembatan antar budaya yang menguatkan kebudayaan lokal dalam konteks global. Pengaruhnya sangat bergantung pada cara game dirancang dan bagaimana pemain dari berbagai latar belakang budaya meresponnya, menjadikan game sebagai sarana untuk baik penyebaran nilai-nilai global maupun pelestarian kebudayaan lokal.
Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jawab dan saya jelasin tentang budaya populer ini yang berkaitan dengan game. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.